Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang terus kita rasakan setiap saat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan majelis kita pada pagi hari ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita akan lanjutkan insyaallah dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil faidah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-6. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hadisus Sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Kita mengatakan radhiyallahu taala anhuma karena An-Nu'man dan juga Bashir kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anak dan bapaknya adalah apa? Sahabat. Sehingga kita mengucapkan radhiyallahu taala anhuma. Dan di sini diberi kunyah Abu Abdullah. Dan kalau kita cermati, Al-Imam Nawawi itu ketika menyebutkan nama sahabat yang baru sekali disebutkan, beliau menyebutkannya dengan rinci, ada kunyahnya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya ya. Hadis yang sebelumnya dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sebut dengan rinci Ummu Abdullah, Ummul Mukminin. Hadis yang sebelumnya lagi juga demikian, disebutkan dengan rinci karena baru sekali disebutkan. Dalam hadis Abdullah bin Umar disebut kunyahnya yaitu Abu Abdurrahman. Beda dengan hadis yang kedua. Hadis yang kedua karena sudah disebutkan dalam hadis yang pertama, sahabatnya sama, cuma dikatakan An Umar. Karena sudah disebutkan di hadis yang pertama namanya dengan lengkap, yaitu dengan apa? Dengan kunyahnya juga, bahkan dengan julukannya Amiril Mukminin. Ya, Amiril Mukminin Abu Hafiz Umar bin Al-Khattab disebutkan. Dan di sini disebutkan juga kunyahnya yaitu Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ini sahabat yang termasuk dari sighar sahabat yang muda, termasuk dari sighar sahabat yang muda, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau umurnya sekitar 8 tahun.
Jadi ketika bersama Nabi masih apa? Masih anak-anak. Tapi riwayatnya diterima. Menunjukkan apa? Riwayat anak-anak ketika dia menyampaikannya telah dewasa, maka diterima. Sebagaimana riwayat dari orang yang ketika dia belum masuk Islam dan dia mendengar dari Nabi, tapi waktu itu belum masuk Islam. Kemudian dia menyampaikannya setelah masuk Islam. Apa yang dia dengar sebelum masuk Islam dan dia sampaikan saat masuk Islam, maka diterima. Karena menyampaikannya setelah masuk Islam, dia adalah sahabat. Meskipun dia mendengarnya adalah sebelum masuk Islam. Dikatakan ya oleh beliau ya, bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Kalau sudah disepakati bagaimana? Tidak perlu ditanya sahih apa tidaknya. Sudah nggak perlu ditanya sahih atau tidaknya karena sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Ya, sebetulnya dikatakan di sini bahwa ada sahabat-sahabat lain juga yang meriwayatkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Waqad rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Ibnu Umar wa Ammar ibn Yasir wa Jabir wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh para sahabat yang lainnya. Tapi yang paling sahih itu yang melalui jalan sahabat An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Ya. Hadis ini Nabi SAW menjelaskan sesuatu ya, berkaitan dengan halal dan haramnya itu terbagi menjadi tiga. Sesuatu berkaitan dengan halal dan haramnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-halalu bayyin. Innal halala bayyin. Nabi bersabda sesungguhnya yang halal jelas. Kemudian yang kedua apa? Haram. Yang haram juga innal harama bayyin. Yang haram juga jelas. Ini yang kedua. Yang ketiga wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang samar, yang ragu-ragu. Ini halal apa? Haram, ragu-ragu. Dan ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan ini banyak dari manusia yang tidak tahu halal atau haramnya. Banyak yang tidak tahu. Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, tidak mengetahui hukum dari perkara ini banyak dari manusia, yaitu diantara yang halal dan yang haram ini banyak. Ada perkara yang meragukan ini banyak orang-orang yang tidak tahu hukumnya. Kalau banyak yang tidak tahu, kira-kira ada yang tahu apa tidak? Berarti ada yang tahu meskipun sedikit, gitu kan? Karena banyak yang tidak tahu. Maka kira-kira yang tahu ini siapa ini? Yang tahu perkara yang ragu-ragu, yang banyak orang tidak tahu karena ragu-ragu ini halal apa? Haram.
Tapi ada juga yang tahu. Kira-kira yang tahu siapa? Yang tahu tentunya adalah orang-orang yang kokoh ilmunya, para ulama. Para ulama yang tahu. Adapun selain mereka para ulama yang kokoh ilmunya ragu-ragu karena keterbatasan ilmunya. Jadi bukan berarti ada dari hukum syariat yang tidak jelas, bukan. Hukum syariat semuanya jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas, semuanya jelas. Tetapi karena keterbatasan ilmu, ada hal-hal yang samar. Kenapa samar? Karena keterbatasan ilmunya. Tapi bagi yang kokoh ilmunya, jelas apa tidak? Jelas. Jelas halalnya, jelas haramnya. Karena memang syariat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijelaskan kepada manusia, dan syariat ini menjelaskan segala sesuatu. Syariat ini menjelaskan segala yang dibutuhkan oleh umat, penjelasannya, mana yang halal, mana yang haram, semuanya jelas. Telah datang penjelasannya. Hanya saja karena ilmu yang sampai kepada masing-masing orang tidak sama, akhirnya ketika tidak sampai kepadanya, dia menjadi dia menjadi ragu-ragu karena dia belum tahu ilmunya, belum sampai kepadanya ilmunya. Adapun syariat ini telah menjelaskan segala sesuatu sebagaimana disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Wa hasilul amr anna Allah Ta'ala anzala ala nabiyhi al-kitaba wa bayyana fihi lil ummah ma yahtaju ilaihi min halalin wa haramin. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW Alkitab dan telah menjelaskan untuk umat ini semua yang dibutuhkan, apakah yang halal ataupun yang haram, dijelaskan sudah semuanya. Kama qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dalam surat An-Nahl ayat 89. Dan telah kami turunkan kepada engkau kitab sebagai penjelas pada segala sesuatu. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan di dalam hadisnya, taraktukum 'alal bayda naqiyah lailuha kana hariha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan jelas. Aku telah meninggal, tidaklah aku meninggalkan kalian kecuali telah jelas segala urusan yang dibutuhkan oleh kalian. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya sudah disampaikan dan sudah jelas. Bahkan saking jelasnya itu malamnya seperti seperti siang. Malam aja seperti siang. Tetapi karena apa? Karena tadi ilmu yang sampai kepada kita tidak sama. Ilmu yang sampai kepada para ulama yang memang menghabiskan waktunya untuk mempelajari agama Allah tentu beda dengan ilmunya kita. Sehingga banyak hal-hal yang kita ragu-ragu, tidak tahu ini halal apa haram. Tapi kalau kita tanya kepada ulama, tahu apa tidak? Banyak yang tahu. Akan dijelaskan oleh para ulama. Sesuatu yang ragu-ragu tadi. Oleh karena itu kewajiban kita dalam perkara yang seperti ini adalah apa? Dalam perkara yang meragukan ini dikatakan oleh Nabi SAW, kewajiban kita adalah faman ittaqa syubhat
faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi yang ragu-ragu, ya namanya juga ragu-ragu, maka jauhi. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang jelas, karena memang kenyataannya tidak jelas. Jangan malu kita katakan tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ya kita katakan tidak tahu. Kita masih ragu-ragu hukumnya, maka kita tidak tahu berarti hukumnya, maka kita menjauh darinya. Barang siapa yang menjauh, ini berhati-hati di sini, maka dia telah meminta keselamatan, maka dia telah mendapatkan keselamatan, dia telah mencari keselamatan untuk dirinya. Keselamatan di hadapan siapa? Keselamatan di dinihi wa irdihi, keselamatan untuk agamanya, maka agama dia apa? Selamat. Berarti di hadapan Allah, dia dengan Allah, berkaitan dengan dia dengan Allah, berkaitan dengan agamanya, dia adalah orang yang selamat. Begitu pula selamat berkaitan dengan kehormatan dia di antara manusia. Di antara manusia pun dia menjadi orang yang apa? Selamat. Karena dia hati-hati. Karena hati-hatinya, maka dia selamat di hadapan Allah, selamat di hadapan manusia. Ini sikap yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, berkaitan dengan perkara yang ketiga. Itu perkara yang apa? Yang samar, yang ragu-ragu. Hendaknya kita menjauhinya, ya, untuk kita mencari keselamatan pada agama kita, dan juga keselamatan berkaitan dengan kehormatan kita. Dan sebaliknya, jika orang itu tidak melakukan ini, maka Nabi SAW menyatakan, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang tidak menjauhi yang ragu-ragu, dia tidak menjauhi yang ragu-ragu, dia lakukan padahal masih ragu-ragu, maka dia akan terjatuh kepada yang haram. Dia akan terjatuh kepada yang haram. Maksudnya bagaimana? Dia ragu-ragu, dia lakukan. Mungkin saat itu benar, karena memang bisa halal bisa haram. Mungkin saat itu benar. Dia ragu-ragu lagi, lakukan lagi. Kalau sudah terlalu sering, ya, nanti lama-lama bisa salah. Karena memang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Mungkin dia benar pada suatu saat, tapi lama-lama akan terjatuh kepada yang salah. Ya. Atau dia terjatuh kepada yang haram karena dia tidak pakai ilmu, dia salah paham. Dianggapnya ini sesuatu yang benar, ternyata itu adalah sesuatu yang salah yang dia lakukan karena dia tidak pakai ilmu. Kemudian dimisalkan oleh Nabi supaya lebih gamblang. Bahayanya sikap yang kedua. Sikap apa? Melakukan yang ragu-ragu kok dilakukan. Bahayanya seperti apa digambarkan oleh Nabi. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar hima. Hima itu apa? Ada orang menggembala kambing di sekitar hima. Hima itu adalah tempat yang dilindungi atau kebun atau apa? Jadi dikatakan di sini bahwa
ada orang yang menggembala di sekitar hima. Hima itu adalah tempat yang oleh pemerintah itu dilindungi, yang tidak boleh ditanami oleh sembarangan orang, nggak boleh bahkan dimasuki oleh sembarangan orang. Di sini misalnya ada tempat apa? Ada hutan lindung gitu ya, ada hutan lindung. Ini tidak setiap orang apa boleh nebang. Kira-kira kalau hutan lindung pohonnya bagus apa tidak? Bagus, karena tidak ada yang nebang. Nah, hima itu ya semacam itu, tapi ini berupa apa? Kalau di zaman Nabi, di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, itu penguasa itu punya hima. Hima itu berupa padang rumput. Padang rumput tapi yang dilindungi. Tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang dengan membawa gembalaannya. Kenapa? Karena ini padang rumput milik penguasa, yang dikhususkan oleh penguasa untuk apa? Untuk binatang-binatang zakat. Ada yang zakat kambing, ada yang zakat yang lainnya, sapi misalnya. Nah, itu untuk makanannya. Jadi khusus untuk binatang-binatang yang milik pemerintah. Kebun yang apa tadi, padang rumput yang seperti itu yang dilindungi, kira-kira rumputnya bagus apa tidak? Bagus, ya kan? Nah, orang yang melakukan hal yang meragukan, yang ragu-ragu, dia tidak hati-hati, seperti orang yang menggembala kambing di sekitar tempat itu, mendekat. Kalau semakin dekat, kira-kira bagaimana? Dikatakan di sini yusiku an yarta'afihi, sangat mungkin akhirnya kambing-kambing itu masuk ke apa? Ke hima, ya kan? Apalagi kalau kambingnya banyak. Kambing kan nggak kayak manusia. Manusia sekarang susah ya. Ini kambing ditahan yang satu-satunya masuk. Karena apa? Rumputnya bagus. Adapun yang hati-hati itu menjauh. Kalau yang jauh, kira-kira kambingnya masuk apa tidak? Tidak. Yang mendekat, kambingnya akan masuk dan terjatuh kepada kesalahan karena telah masuk tempat yang apa? Yang dilarang. Kemudian Nabi mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap penguasa itu punya yang namanya hima. Setiap penguasa di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar, Utsman, itu punya hima, itu tempat yang dilindungi tadi, yang haram bagi orang untuk apa? Masuk ke dalam, yang dilarang bagi orang untuk masuk ke dalamnya. Ala wa inna himallahu maharimuh. Ketahuilah bahwasanya himanya Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Himanya Allah adalah yang diharamkan. Oleh karena itu, orang yang apa? Orang yang hati-hati dari perkara yang samar, dia adalah orang yang menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah. Dan orang yang tidak hati-hati dengan perkara yang meragukan, maka dia telah mendekat dengan apa yang diharamkan oleh Allah, dan sangat mungkin akan terjatuh pada yang haram tersebut. Ini mengingatkan kita dengan hadis yang pernah kita sampaikan barangkali, penggambaran Islam. Ada gambaran Islam dari Nabi SAW bahwa Islam itu seperti apa? Lorong yang lurus ya, yang di kanan kirinya ada tembok, dan di tembok-tembok ini ada pintu, yang di pintu-pintu itu ada kelambu, ada korden. Pernah dengar ini enggak? Ya kan? Lorong yang lurus, di kanan kirinya tembok, yang di
Kanan kirinya itu di antara tembok-tembok tadi ada pintu-pintu. Pintunya tidak tertutup dengan kunci, dengan apa? Pintu yang dikunci tidak, tapi pintunya hanya tertutup dengan korden, dengan tirai. Kalau dibuka gampang apa tidak? Nah, di ujung sana itu ada yang memanggil, terus jalan, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Disebutkan nanti bahwa yang memanggil itu adalah kitab Allah. Yang Allah memanggil hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan dilarang untuk tengok ke apa? Ke kanan kiri. Kalau ada penasaran, pengen lihat, maka akan ada yang mengingatkan dari atas. Ketika ada yang membuka sedikit, maka ada yang mengatakan, wahai hak, celaka kamu, jangan dibuka. Nanti kita tahu bahwa yang membuka itu adalah hati yang bersih. Ketika menengok, hati ini apa? Jangan. Karena apa? Ketika menengok, dia akan masuk dan kemungkinan akan masuk dan tidak, ya akan masuk dan tidak akan terus jalan. Kemungkinan besar kalau sudah nengok akan masuk. Nah, tembok inilah batas-batas syariat. Batas-batas syariat. Kalau kita buka korden tadi, maka kemungkinan besar kita akan melanggar batas tadi, masuk pada tidak boleh. Jadi maksiat itu kira-kira gampang apa susah? Maksiat itu gampang apa susah? Gampang sekali, tinggal buka korden langsung. Oleh karena itu jangan deket-deket. Jangan deket-deket dengan apa yang Allah haramkan. Termasuk di dalamnya adalah apa yang meragukan. Sesuatu yang meragukan itu, kalau kita melakukannya, kita telah dekat dengan apa yang Allah haramkan, atau bahkan kita sudah masuk kepada apa yang Allah haramkan. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa Nabi SAW menjelaskan sesuatu terbagi menjadi tiga. Dan dari sini kita tahu bagaimana manhaj, bagaimana jalan yang harus kita tempuh berkaitan dengan yang halal dan haram, dan apa satunya lagi? Syubhat. Yang halal bagaimana? Jelas, maka ragu-ragu apa? Yakin apanya? Yakin halalnya, karena sudah jelas. Saya tanya, beras halal apa haram? Yakin apa ragu? Beras yakin halal, berarti halal jelas. Daging kambing halal apa haram? Halal, jelas. Yakin tanpa ragu-ragu, karena sudah jelas. Saking jelasnya, maka barang siapa yang mengharamkan daging kambing keluar dari Islam. Iya apa tidak? Saking jelasnya. Bagaimana yang diperintah untuk disembelih setiap tahun untuk apa? Berkorban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian kita diperintahkan untuk memakannya, kita diperintahkan untuk sedekah. Kemudian ternyata itu sesuatu yang haram, mungkin? Ya mungkin. Berarti halalnya daging kambing jelas, sapi juga jelas, ya kan? Onta juga jelas. Ini contoh makanan. Contoh muamalah, nikah,
nikah halal apa haram? Halal selama terpenuhi apa? Syarat dan rukunnya dan tidak ada penghalangnya, halal jelas. Beda dengan zina. Zina bagaimana? Haram, jelas haramnya. Apa ragu-ragu ini? Bahaya kalau ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bahaya ini. Zina itu jelas haramnya. Barang siapa yang menghalalkan zina, apa? Keluar dari Islam. Karena sudah jelas Allah mengatakan la taqrabu az-zina. Jangan deketi zina. Zina sesuatu yang Allah haramkan. Jangan dideketi. Deketi aja jangan. Apalagi melakukannya. Maka ada yang jelas halalnya, jelas haramnya. Dan apa? Ini perkara yang bahkan ada perkara yang apa namanya? Hampir semua orang tahu lah gitu ya. Tidak ada yang tidak tahu. Termasuk zina. Saya pikir zina tidak ada yang tidak tahu kalau itu apa? Haram. Kemudian apa lagi? Banyak jual beli. Itu Allah menyatakan wa ahallallahul bai'a wa harrama ar-riba. Nah, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jelas. Apalagi? Iya, itu nikah sudah. Itu menikah. Nah, ibaratnya baju ya. Wanita itu istri ibarat baju. Silahkan kalau bajunya tipis kurang tebal tambah lagi biar tebal. Tapi kalau sudah sumuk ditambah lagi nanti malah. Baik. Jadi jelas yang halal jelas, yang haram jelas. Kenapa? Karena ada ayat hadis yang dengan tegas mengatakan apa? Ini halal, ini haram. Membunuh jiwa haram, jelas ya. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali kalau ada alasan yang membolehkan. Nah, dan yang lain-lainnya, sesuatu yang halal jelas, yang haram jelas. Dan perkara yang halal adalah apa yang Allah halalkan. Perkara yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Menghalalkan dan mengharamkan ini adalah haknya Allah semata. Maka kita tidak boleh mendudukkan posisi seperti posisi Allah yang menghalalkan dengan apa? Dengan hawa nafsunya dan mengharamkan dengan hawa nafsunya. Makanya dalam perkara yang ragu-ragu ya kita ragu-ragu. Posisinya kita tawakuf. Tawakuf itu ya berhenti di situ, tidak mengatakan halal, tidak mengatakan haram sampai kita tahu. Bagaimana supaya tahu? Karena di sana ada yang tahu, maka kita bertanya kepada yang tahu. Siapa yang tahu? Ya para ulama. Allah berfirman fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Ya. Maka di sini kita harus tahu kaidah yang pertama bahwa halal adalah yang dihalalkan oleh Allah. Haram adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menghalalkan dan mengharamkan dari diri kita sendiri.
Dan apa yang sudah jelas dihalalkan oleh Allah, sebagaimana tadi kita contohkan daging kambing, daging sapi, daging onta, daging ayam, apa yang sudah jelas dihalalkan, maka wajib bagi kita untuk menghalalkannya. Tidak boleh kemudian kita mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mentaati siapapun selain Allah dan Rasulnya. Itu ketaatannya ketaatan yang dilihat, muqayyad, diikat. Apakah ketaatan kepada seseorang itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya apa tidak? Kalau mentaati Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Tapi kalau ketaatan kepada seseorang menjadikan kita bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan ditaati. Kalau kita mentaati orang padahal itu maksiat, apa hukumnya? Kita mentaati seseorang padahal perintahnya maksiat, apa hukumnya? Ya, hukumnya haram dan telah berbuat maksiat selama kita tidak menghalalkan. Tapi kalau sampai kita menghalalkan, mentaati orang sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini bukan hanya haram biasa, tapi ini telah menyekutukan Allah, telah menjadikan orang itu sebagai tandingan untuk Allah, karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan kita mentaatinya dan kita ikut menghalalkannya. Ini berbahaya yang di sini. Jadi ini sudah berbuat syirik. Kebanyakan orang memahami syirik itu, atau banyak di antara orang yang memahami syirik itu adalah sebatas misalnya apa? Sujud kepada manusia, rukuk kepada manusia, gitu ya. Apalagi penyembelihan kepada selain Allah. Padahal ada syirik yang kaitannya dengan ketaatan. Dan di sana ada orang-orang yang tidak tahu masalah ini. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, turun ayat yang menyatakan apa? Bahwa mereka orang-orang Nasara menjadikan ulama-ulama mereka sebagai sesembahan selain Allah. Ulamanya jadi sesembahan yang diibadahi. Ada seorang sahabat yang dulunya Nasara, namanya Adi bin Hatim. Ketika mendengar ayat ini, beliau heran. Bagaimana mungkin ayatnya mengatakan apa? Orang-orang Nasara menjadikan ulamanya sebagai apa? Sesembahan yang diibadahi, menyekutukan Allah, menyekutukan ulama atau Allah dengan ulama. Bagaimana mungkin ini? Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami dulu waktu saya Nasara, kami tidak beribadah kepada siapa? Kepada ulama. Kami tidak beribadah kepada ulama kami. Kemudian Nabi menjelaskan, alaisu yuhilluna ma harramallah fatuhilluna.
wa alaisu tuharrimuna ma ahalallah yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimuna. Bukankah ulama-ulama kalian waktu kamu jadi Nasoro dulu, kamu tahu ulama-ulama kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan kalian taat, ikut mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan bukankah pula ulama-ulama kalian dahulu mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan kalian juga mentaati mereka, ikut mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian Ali bin Hatim mengatakan, bala, oh kalau itu iya benar, kalau itu ya kami mentaati ulama kami padahal mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan kami ikut menghalalkannya. Maka Nabi mengatakan, tilka ibadatuhum, itulah ibadah orang Nasara kepada ulama. Jadi kalau sudah sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan, ini sangat apa? Sangat berbahaya. Bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya, sehingga apa yang tadi pertama itu al-halalu bayyin, yang halal itu jelas. Maka manhaj seorang muslim dalam perkara yang halalnya jelas. Bagaimana manhajnya? Bagaimana manhajnya dalam perkara yang sudah jelas halalnya? Bagaimana manhajnya? Bagaimana sikapnya dalam perkara yang pertama, al halalu bayyin, yang halal jelas? Bagaimana sikapnya? Yakin, menghalalkan dengan yakin. Yang kedua, perkara yang haramnya jelas. Bagaimana manhaj seorang muslim dalam masalah ini? Dia harus mengharamkan dengan yakin. Adapun perkara yang ketiga, perkara yang ragu-ragu, perkara yang samar, maka bagaimana sikap seorang muslim di sini? Apa jawabannya? Menjauhi yang jelas-jelas saja sudah banyak, yang jelas sudah banyak kita tahu, sudah yang jelas saja. Yang kita ragu-ragu, jangan kita melakukannya sampai kita yakin. Artinya kita bertanya, kita terus menuntut ilmu. Inilah pentingnya mempelajari agama, supaya kita faham dan kita supaya di atas agama dengan ilmu, di atas agama dengan yakin. Karena kalau tidak yakin di atas agama, kok tidak yakin di atas agama, kok ikut-ikutan, ini bahaya apa tidak? Bahaya. Nanti kalau di alam kubur ditanya, apa agamamu? Nggak tahu saya. Agamaku apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena waktu di dunia agamanya ikut-ikutan, nggak ada yakin, nggak ada ilmu. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari agamanya sedikit demi sedikit, sehingga dia benar di atas agama. Sedikit tapi benar itu lebih baik daripada merasa sudah banyak ilmunya tapi ragu-ragu semuanya. Maka di sini tidak ada perintah untuk terburu-buru. Seorang itu hendaknya berhati-hati, berhati-hati tidak menisbahkan kepada agama apa yang dihalalkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan ilmu. Karena yang halal itu yang dihalalkan oleh Allah, yang haram itu juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ragu-ragu kita tinggalkan, artinya kita terus
pelajari, belajar, bertanya, sampai akhirnya kita akan tahu, menjadi jelas insya Allah. Ya. Kemudian hadis ini ditutup dengan apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya pada jasad itu ada mudghah. Pada tubuh itu ada mudghah. Mudghah itu apa? Mudghah itu segumpal daging, kan? Sudah pernah bahas ya? Sudah pernah kita bahas belum? Sudah, bahwa manusia itu diciptakan dalam beberapa fase. 40 hari yang pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Nah, pada jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu ada segumpal daging kecil. Ya, kalau ibarat makanan itu sesuatu yang sekali suap, sekali ontal masuk, sesuatu yang kecil. Tetapi sesuatu yang kecil ini idza salahal jasadu kullu. Idza salahal jasadu kullu. Jika dia itu baik, maka akan baik seluruh badannya. Dan sebaliknya, wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka juga akan rusak seluruh badannya. Maksudnya badannya itu apa? Anggota tubuhnya. Maksudnya rusak itu apa? Anggota tubuhnya rusak. Maksudnya apa? Bukan terkena luka di tangannya, luka di matanya, bukan. Tapi anggota tubuhnya akan digunakan untuk maksiat. Maksiat itu rusak apa memperbaiki sih? Rusak. Orang yang berbuat maksiat dia telah melakukan kerusakan. Kerusakan yang dilakukan oleh manusia dengan maksiat-maksiat itu adalah sebab dari hatinya yang rusak. Kenapa? Karena ala wahyal qalb, karena ternyata segumpal daging ini adalah hati atau qalbu. Qalbu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperbaiki, sangat penting untuk diperhatikan, sangat penting untuk dibersihkan dari hal-hal yang akan mengotorinya. Makanya ada qalbun salim, qalbun yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Selamat dari penyakit-penyakit hati. Barang siapa yang memiliki hati yang salim, maka insya Allah anggota tubuhnya pun akan apa? Akan baik. Matanya akan melihat apa yang dihalalkan, telinganya mendengar apa yang dihalalkan, tangannya, kakinya. Tapi kalau hatinya apa? Hatinya rusak, maka hati ini akan mendorong anggota tubuh manusia melakukan kerusakan berupa apa? Berupa kemaksiatan. Bisa dipahami? Jadi kalau ada orang dohirnya berbuat maksiat, ada orang lagi teler, ada orang mencuri, itu tanda menunjukkan apa? Hatinya rusak. Tanda bahwa hatinya dia rusak. Ditunjukkan apa? Ditunjukkan pada dohirnya. Kalau dohirnya maksiat, maka menunjukkan itu hatinya apa? Rusak. Maka salah kalau ada orang tidak mau menjalankan perintah Allah, disuruh sholat, ayo sholat. Nah, yang penting kan hatinya baik. Kamu nggak sholat itu hatinya berarti rusak. Yang sholat saja belum tentu hatinya baik. Bukan berarti kalau sholat hatinya baik ya, belum tentu. Karena ya ada juga orang yang
yang apa? Yang menampakkan kebaikan padahal hatinya tidak. Seperti orang munafikin. Orang munafikin menampakkan zahirnya muslim tapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini memperbaiki hati, memperhatikan hati, membersihkan hati itu sangat penting. Agar hatinya itu dipenuhi dengan apa? Ikhlas. Selalu dilatih untuk ikhlas. Hatinya selalu dilatih untuk apa? Cinta kepada Allah. Hatinya dilatih untuk takut kepada siksa Allah. Hatinya dilatih untuk berharap dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Hatinya dilatih untuk tawakal, senantiasa ingat kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Dan ketika ada penyakit hati datang, ingin dipuji, riya, sum'ah, segera apa? Dibersihkan. Ketika hatinya ada yang mengotorinya, dibersihkan. Ini penting ya, karena jika hatinya baik akan menjadi baik yang lainnya. Cuma terkadang kita apa? Kita kadang-kadang kalau zahirnya kotor langsung dibersih. Ya. Zahirnya kotor langsung dirapikan, dibersihi. Tapi kalau hatinya kotor dibiarkan. Padahal hati itu tidak kalah penting. Kalau boleh atau bahkan boleh dikatakan lebih penting. Tapi kedua-duanya penting. Hatinya diperbaiki, zahirnya juga apa? Sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari hadis ini maka saya akan mengambil beberapa pelajaran dari kitab Fathul Qawil Matin yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ada beberapa pelajaran sebagai kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, bahwa apa? Yang pertama, bahwa dalam syariat Islam itu berkaitan dengan halal dan haram itu sesuatu terbagi menjadi tiga. Ada sesuatu yang halal dengan jelas halalnya, ada sesuatu yang haram dengan jelas haramnya, dan ada sesuatu yang samar. Tapi samarnya ini nisbi itu samar bagi sebagian dan tidak bagi yang lainnya. Paham di sini? Yang ragu-ragu itu karena tidak punya, karena belum sampai ilmunya, ragu-ragu. Tapi yang sudah sampai padanya ilmu, dia tidak ragu-ragu. Dan terkadang ini menjadi perkara yang di awalnya mungkin ulama pun bisa ragu-ragu. Di awalnya itu pun para ulama apa? Ragu-ragu. Kenapa? Karena nggak ada nasnya, nggak ada dengan jelas ini haram, nggak ada ayatnya yang mengatakan ini haram, nggak ada. Sementara informasi tentang ini, tentang A misalnya, itu masih minim. Sebetulnya A itu apa sih? Masih minim pada sebagian apa? Ulama. Padahal ulama itu sudah punya kaidah-kaidah, sudah punya ilmu yang dengannya bisa untuk menimbang ini halal dan apa ini haram, meskipun tidak ada nas,
ya. Tapi bisa dinilai oleh para ulama dengan alat yang mereka punya. Dan di antara kita nggak ada yang punya alatnya. Jadi kewajiban kita bertanya saja, nggak usah apa mencoba-coba menilai sendiri, karena alatnya nggak punya kita. Ulama sudah punya alatnya. Tinggal masalah A ini harus disampaikan kepada ulama dengan apa? Dengan jelas. Barangkali karena ini sesuatu yang muncul belakangan, sehingga informasi tentang A ini tidak lengkap atau masih kurang, sehingga ulama pun masih ragu. Tapi tambah hari tambah jelas. Oh, kemarin mati karena ini. Oh, kemarin jantungnya rusak karena ini. Oh, kemarin paru-parunya rusak juga karena ini. Oh, kemarin akhirnya apa? Jelas sudah bahwa ini adalah apa? Haram. Kenapa? Karena sudah jelas manfaatnya nggak ada. Ahli kesehatan sepakat ini membahayakan kesehatan, bahkan ini membunuh jiwa. Wah, sudah. Di awal-awal mungkin apa? Mungkin ada yang masih ragu-ragu, ya. Tapi lama-lama menjadi sesuatu yang jelas. Ala kulli hal, perkara menjadi tiga tadi. Tapi yang ketiga adalah perkara yang samar, tapi samarnya samar nisbi, bukan samar mutlak. Samar nisbi itu bagi sebagian samar, tapi bagi yang lainnya tidak. Kemudian yang kedua, bahwa perkara yang ketiga, annal mustabah la ya'lamu katsirun minan nas, bahwa perkara yang samar ini banyak yang tidak mengetahuinya dari manusia, tetapi sebagian mereka ada yang tahu, sebagian mereka ada yang tahu. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang meninggalkan untuk melakukan yang ragu-ragu sampai jelas hukumnya. Kemudian Nabi SAW di sini memberikan permisalan, memberikan apa ya tadi, gambaran, sehingga menggambarkan sesuatu yang apa namanya, abstrak ya, sesuatu yang tidak kelihatan menjadi seakan-akan apa, jelas kelihatan. Ini orang yang melakukan hal yang ragu-ragu itu seperti orang yang menggembala kambing. Menggembala kambing kan kelihatan apa tidak? Kelihatan. Nabi menggambarkan orang yang melakukan hal yang dia masih ragu-ragu tapi dia lakukan. Ini seperti orang yang menggembala apa? Kambing. Di mana? Di hima. Yang sangat mungkin kambing-kambing itu akan masuk. Jadi kalau orang dekat akan terancam terjatuh kepada yang haram. Yang selamat adalah yang menjauh. Oleh karena itu dalam perkara ini hendaknya seseorang berhati-hati ya terhadap perkara yang dia sendiri masih ragu. Kalau ragu ya yakini saja ragu, jangan sok yakin padahal sebetulnya apa? Ragu-ragu. Nah, kemudian bahwa orang yang terbiasa melakukan perkara yang ragu-ragu saja dia sudah apa? Sudah biasa diremehkan. Maka apa? Sebentar lagi dia akan apa? Melakukan yang jelas-jelas apa? Haramnya. Karena yang ragu-ragu sudah terbiasa. Nanti yang haram juga menjadi apa? Dia akan lakukan dengan tidak ragu-ragu lagi, padahal haram. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hati. Di sini ada penjelasan tentang pentingnya masalah hati, bahwasanya anggota tubuh itu mengikuti hati
seseorang yang jika baik maka anggota tubuhnya akan berbuat kebaikan, dan jika rusak maka anggota tubuhnya akan melakukan kemaksiatan. Yang berikutnya adalah bahwa kerusakan anggota tubuh, kerusakan zahir, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh ini sebagai tanda rusaknya apa? Rusaknya hati. Nah, apa kaitannya hati dengan masalah halal dan haram dan yang ragu-ragu? Apa kaitannya? Kenapa ditutup dengan masalah hati? Pembahasan halal, haram dan samar, kenapa kemudian dikaitkan dengan hati? Ada apa tidak kaitannya dengan hati? Hah? Apa kaitannya? Hah? Ya, orang yang hatinya apa? Hatinya bersih, hatinya selamat, dia akan menghalalkan apa yang Allah halalkan. Dia akan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dan dia pun akan menjauh dari yang ragu. Tapi kalau hatinya rusak, kira-kira bagaimana? Dia akan mendekat kepada yang ragu-ragu. Bukan hanya mendekat kepada yang ragu-ragu, yang haram pun akan dia lakukan karena hatinya apa? Rusak. Padahal dia sudah yakin kalau itu apa? Haram, tapi masih melakukannya karena hatinya yang rusak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.